Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Pertama, kita akan tulis dulu bagian yang diketahui sama yang ditanyakan. Kita mulai dari bagian yang ditanyakannya terlebih dahulu. Yang ditanyain di sini adalah kelajuan yang dicapai elektron saat itu. Kelajuan itu bisa kita tulis simbolnya sebagai V. Nah, sekarang setelah ditanyakan, kita bisa tulis bagian diketahuinya. Jadi ada sebuah foton dengan energi 5/4 mega elektron volt. Kita kasih tanda ya di sini. Jadi kita tulis sebagai energi foton aja ya atau EF, yaitu sebesar 5/4 mega elektron volt. Menumbuk elektron yang dalam keadaan diam. Jadi mula-mula si elektronnya itu dalam keadaan diam dan bebas. Kemudian foton itu dihamburkan dengan energi 9/8 mega elektron volt. Oke, sebentar. Ini kayaknya kita bisa tuliskan ulang nih, gambarin ulang ya, biar enggak ke... Nah, gitu. Oke, nah energi foton yang dihamburkan kita tulis bisa sebagai EF aksen, yaitu sebesar 9/8 mega elektron volt. Bila diketahui energi diam elektron, oke, di sini ada energi diam elektron adalah 0,5 mega elektron volt. Kita tulis sebagai E0 ya, yaitu 0,5 mega elektron volt atau 0,5 itu sama kayak setengah atau 1/2. Kita ganti kayak gini aja biar gak koma-komaan. Dan C adalah laju cahaya dalam ruang hampa, maka kelajuan yang dicapai elektron saat itu adalah berapa? Nah, rumus yang bakal kita gunakan untuk mencari berapa besar kecepatan atau kelajuannya adalah EK. EK itu energi kinetik sama dengan E dikurangi dengan E0. Yang mana E di sini adalah energi totalnya. Nah, energi total itu tuh bisa kita pecah nih rumusnya jadi E0 per akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat dikurangi dengan E0 yang sebelah kanan ini. Nah, buat tahu berapa besar V-nya, kita kan harus tahu berapa besar E0-nya nih. E0-nya udah diketahui dari soal, yaitu sebesar setengah atau 1/2. Terus EK-nya juga kita harus tahu. Tapi bagian EK itu belum diketahui nih teman-teman, bagian energi kinetiknya. Jadi langkah pertama, kita cari energi kinetik yang dimiliki oleh elektron. Nah, karena elektron itu dia mula-mula diam, terus dia ditumbuk oleh sebuah foton gitu ya. Jadi energi kinetik atau energi saat si elektronnya bergerak itu tuh adalah energi sisa dari si fotonnya. Jadi kan fotonnya energi awalnya tuh lebih besar nih. Terus energi yang setelah dihamburkan itu tuh dia lebih kecil. Nah, energi sisa antara energi yang lebih besar dikurangi energi lebih kecil itu adalah energi buat si elektronnya bergerak. Atau kalau kita tulis di rumus perumusan, itu adalah EK sama dengan EF dikurangi dengan EF aksen. Kayak gitu. Nah, EF-nya bisa kita masukin nih, yaitu 5/4 dikurangi EF aksennya 9/8. Ini kalau penyebutnya kita samain, itu kan bisa pakai angka 8 ya. 8 bagi 4, 2, 2 kali 5, 10. Dikurangi 8 bagi 8, 1. 1 kali min 9 adalah min 9. Jadi EK-nya adalah 10 dikurangi 9 adalah 1/8. Satuannya mega elektron volt. Kayak gitu. Oke, kalau EK-nya udah diketahui, langkah yang kedua kita bisa cari kelajuannya. Oke, cari kelajuan atau V dengan menggunakan rumus yang tadi ya, yaitu EK sama dengan E0 dibagi dengan akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat dikurangi dengan E0, kayak gitu. Atau kalau E0-nya dikeluarin juga boleh, jadi EK sama dengan 1 per akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat dikurangi dengan 1. Terus ini bisa kita kasih kurung nih. Dan E0-nya jadi ada di luar kurung, kayak gitu. Kita masukin nilai-nilainya, EK adalah 1/8 sama dengan 1 per akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat dikurangi 1. Terus E0-nya dari soal itu adalah sebesar setengah atau 1/2. Oke, ini bisa kita sederhanain dulu nih bagian 1/8 dan 1/2. 2-nya di sini bisa kita coret, lalu 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Oke, jadi sisanya adalah 1/4 sama dengan 1/4
akar 1 min pi kuadrat per C kuadrat dikurangi dengan 1. Nah, 1 yang di ruas kanan, yang min 1 itu, boleh pindah ruas juga ke kiri ya. Jadi 1/4 ditambah dengan 1 sama dengan 1 per akar 1 min pi kuadrat per C kuadrat. Nah, sekarang bisa kita samain dulu nih penyebutnya dengan angka 4. 4 bagi 4 1, 1 kali 1 adalah 1, 4 kali 1 adalah 4. Sama dengan yang sebelah sini kita tulis aja 1 per akar 1 min pi kuadrat per C kuadrat. 1 tambah 4 adalah 5, jadi 5/4 sama dengan 1 per akar 1 min pi kuadrat per C kuadrat. Nah, ini bisa kita jungkirin ya, jadi ruas kiri kita jungkirin, ruas kanan kita jungkirin juga teman-teman, biar yang ruas kanannya itu enggak 1 per, kayak gitu. Jadi maksudnya kayak gini nih, yang ruas kiri kalau dijungkirin kan hasilnya jadi 4/5 nih. Yang ruas kanan itu jadi akar 1 min pi kuadrat per C kuadrat per 1. Kayak gitu ya, ini boleh-boleh aja nih, sama-sama aja. Maka nanti hasilnya bakal sama dengan 4/5, sama dengan akar 1 min pi kuadrat per C kuadrat dibagi 1 adalah nilai itu akarnya sendiri, akar 1 min pi kuadrat per C kuadrat. Nah, sekarang ini bisa kita kuadratin kedua ruasnya. Buat apa dikuadratin? Tujuannya adalah agar akar yang di ruas kanan itu jadi hilang. 4 dikuadratin adalah 16, kita tulisnya ke atas ya. Nah, ke sini. 4 dikuadratin adalah 16, terus tadi 5 dikuadratin adalah 25, yang ruas kanan jadi 1 min pi kuadrat per C kuadrat, gitu ya. Oke. Oke, setelah kayak gini, 1 di ruas kanan boleh pindah lagi ke kiri ini teman-teman. Jadi 16/25 dikurangi 1 sama dengan min pi kuadrat per C kuadrat. Ini kita samain lagi aja penyebutnya, jadi pakai 25. 25 bagi 25 adalah 1, 1 kali 16 adalah 16. 25 dikali min 1 adalah min 25, sama dengan min pi kuadrat per C kuadrat. 16 dikurangi 25 adalah min 9/25 sama dengan min pi kuadrat per C kuadrat. Ini kedua ruas ada tanda negatif. Kalau misalnya kedua ruas kita kaliin dengan negatif 1, jadi agar negatif di kedua ruas bisa hilang ya. Jadi 9/25. Yang ini jadi pi kuadrat per C kuadrat. Nah, C kuadrat di kanan boleh pindah ke kiri. Jadi 9/25 C kuadrat sama dengan pi kuadrat. Kita pengen tahu V doang, bukan V kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya, kita bisa akarkan kedua ruas. Jadi ruas kiri jadi akar 9/25 C kuadrat. Ruas kanan jadi akar dari V kuadrat. Akar dari 9 adalah 3, akar dari 25 adalah 5, akar dari C kuadrat adalah C, lalu akar dari V kuadrat adalah V. Nah, jadi bisa kita simpulin nih kalau V-nya atau kelajuan dari elektronnya adalah 3/5 C, atau 3/5 kali kecepatan cahaya. Kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.